Sudah masa panen pertama selesai, biasanya, tanaman ada waktu jeda untuk istirahat berbuah. Dalam artian, tanaman memasuki masa pertumbuhan kedua. Setelahnya, akan mulai berbunga dan berbuah kembali. Tapi, ciri khas dan kebanyakan yang terjadi di masa buah kedua ini, bunga dan buah yang terbentuk sedikit. Buah kurang lebat, dan ukurannya juga mengecil. Juragan perlu pupuk pelebat buah kedua yang super. Sehingga selain buahnya lebat, terhindar kerontokan, juga ukuran tetap stabil. Setelah panen buah pertama selesai, biasanya, daun terlihat gersang dan sedikit. Karena sudah tua, sehingga banyak yang rontok. Sebelum masuk ke masa buah kedua, tentu juragan perlu pacu pertumbuhan daunnya terlebih dahulu. Karena daun penting dalam proses fotosintesis, dalam menghasilkan bahan makanan. Yaitu, berupa bunga dan buah nantinya. Untuk merangsang daun ini, juragan cukup berikan pupuk NPK seimbang saja. Yaitu, NPK 16-16-16. Kandungan nitrogennya untuk merangsang daun, sedangkan fosfat dan kalium sebagai cadangan dalam pembentukan bunga dan buah. Karena bentuknya yang granul, maka pemberiannya secara kocor saja juragan. Gunakan dosis 10 sendok makan dalam 20 liter air. Atau misalnya, juragan ingin melarutkan dalam 200 liter air. Cukup berikan 2 kg pupuk NPK ini. Dan kocorkan sekitar 200 ml per lubang pupuk. Berikan setiap 10 atau 14 hari sekali saja, sampai tanaman terbentuk bunga. Per kemasan 1 kg NPK 16, hanya dipatok harga 20 ribuan saja. Pemberian asam amino sebagai pemupukan di masa buah kedua ini tentu akan memperbaiki kualitas buahnya. Sehingga akan tetap berbuah lebat dengan ukuran dan bobot buah tetap optimal. Juragan bisa semprotkan asam amino ambition yang jadi primadonanya asam amino. Karena mengandung asam amino cukup tinggi, 46,9% dan asam fulfat 2%, serta unsur mikro. Meski tanaman sudah tua, namun bisa menjadikan tetap segar dan subur kembali. Karena asam amino bisa meningkatkan kandungan klorofil untuk proses fotosintesis yang digunakan dalam metabolismenya. Buah kedua, tentunya umur tanaman sudah tua. Dan pastinya, sel-sel tanaman sudah mulai melemah dan rusak. Maka juragan perlu pembaharuan sel tanaman, sehingga bisa menjadikan tanaman sehat. Dan tetap aktif, melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Untuk itu, perlu penambahan pupuk mikro lengkap, salah satunya Vitaronsal. Dengan kisaran harga 50 ribuan, per kemasan 500 ml. Mengandung magnesium 3%, sulfur 1%, besi 3200 ppm, tembaga 1600 ppm, dan zinc 600 ppm. Serta mengandung mangan 1600 ppm, boron 800 ppm, dan molibdenum 120 ppm. Sel tanaman yang baru, sehingga ketahanan tanaman juga bisa meningkat. Dan menjaga kadar klorofil daun, sehingga tanaman tetap dapat melangsungkan fotosintesis secara optimal. Maka pertumbuhan bisa semakin cepat, dan pembentukan bunga serta buah juga meningkat. Pupuk cair, dengan tinggi unsur fosfat, memang sering digunakan ketika masih dalam masa pertumbuhan. Yaitu sebagai perangsang akar, dan pembentukan batang. Tapi kali ini, saya masukkan dalam pelebat bunga. Sebagai pupuk pembentukan bunga, dengan bunga lebat, otomatis buah juga ikutan lebat. Pupuk Mordenfol, kandungannya fosfat 26%, magnesium 3300 ppm, dan besi 4200 ppm.
Selain sebagai pembentukan bunga, juga bisa menghijaukan daun cabai juragan. Semakin hijau dan sehat daunnya, proses fotosintesis, metabolisme jadi maksimal dalam membentuk bunga dan buah nantinya. Harga pupuk Mordenfol, sekitar 125 ribuan per isi 1 liter. Dipakai ketika sudah masuk fase generatif, terutama pembuahan. Dengan tinggi kalium, yang akan meningkatkan kualitas buah, baik dari segi rasa, ukuran maupun warna. KNO3 putih, terkandung kalium 45% dan nitrogen 13% dengan kisaran harga 40 ribuan per kilonya. Kalium berguna dalam membentuk dan mengangkut karbohidrat, serta katalisator dalam pembentukan protein. Sehingga buah yang akan terbentuk bisa semakin banyak dan berukuran besar maupun padat. Pemakaian pupuk kalsium bisa juragan semprotkan atau kocor ke tanaman. Berguna dalam meningkatkan kekuatan tanaman dari hama penyakit, serta mencegah terjadinya kerontokan pada daun, bunga dan buah. Penggunaan pupuk kalsium, juragan sesuaikan dengan musim tanamnya. Jika musim hujan, bisa gunakan kalsium humat, kalsium karbonat, atau kapur dolomit. Yang diberikan secara kocor atau tabur saja juragan. Sedangkan jika musim kemarau, bisa pakai kalsium nitrat sebagai penyemprotan. Berhubung kali ini sedang musim hujan, dan saran saya, bisa gunakan kalsium humat. Bisa menghambat perkembangan jamur atau bakteri patogen tanah. Serta memberikan efek lain, sebagai penyubur tanah, dengan memperbaiki sifat kimia, biologi atau fisik tanah. Seperti dengan KALHA, sekitar harga 30 ribuan per 1 kilogram. Mengandung kalsium 67%, asam humat 6%, dan unsur mikro 1%. Aplikasi pupuk ini bisa dicampur dengan pupuk NPK 16 tadi. Dalam 20 liter air, berikan 3 sendok makan. Dan jika dilarutkan dalam 200 liter air, maka gunakan dosis 1 kg. Dengan interval 10 atau 14 hari sekali, sampai tanaman selesai petik. Sedangkan sebagai pupuk penyemprotannya, ketika masih di fase pertumbuhan kedua. Juragan berikan asam amino 30 ml dan 20 ml Vitaronsal. Yang dilarutkan dalam 16 liter air. Semprotkan 2 kali saja dengan interval 1 minggu sekali. Kemudian setelah mulai terbentuk bunga, bisa tambahkan pupuk Mordenfol 2 tutup botol per tangki sprayer. Semprotkan setiap 1 minggu sekali juga, sampai tanaman terbentuk buah sekitar 30%. Jadi untuk pemupukan rangsangan bunga kedua ini, dengan campuran, asam amino, Vitaronsal, dan Mordenfol. Sedangkan untuk perangsang buah agar semakin lebat. Pupuk Mordenfol tadi, juragan ganti dengan KNO3 putih. Gunakan dosis 3 sendok makan per tangki sprayer. Semprotkan setiap 1 minggu sekali sampai pemetikan terakhir. Semoga dengan pemupukan ini, buah tetap lebat dan besar, maupun berbobot, meskipun di buah kedua. Selain pemupukan, tentu juragan harus dibarengi dengan pengendalian hama penyakit. Dengan penyemprotan insektisida dan fungisida, agar tanaman selalu aman terkendali. Terima kasih, dan sampai jumpa lagi juragan.